Terus? Dan Terus? tutupin mulutnya. Biar apa ditutupin mulutnya? Jangan jangan nangis. Hati orang tua mana yang tak pilu saat mendengar cerita dari buah hatinya? Niat hati menitipkan sang buah hati terjaga dengan baik dan aman di tempat penitipan anak atau daycare Liter Aresa di Sorosutan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Namun, justru berakhir dengan aksi kekerasan oleh pengasuh. Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare Liter Aresa ke media sosial. Sejumlah orang tua pun mulai bersuara, mengungkapkan sejumlah gelagat sang anak yang ketakutan hingga mendapati sejumlah luka pada tubuh anaknya. Sebelum-sebelumnya memang ada kejanggalan-kejanggalan. Ada pernah matanya itu merah seperti pembuluh darah pecah. Itu pun di beberapa orang tua juga ada yang pernah merasakan seperti itu. Dan ini asumsi kami. Yang kami rasakan penyakitnya hampir seragam yang di mana, yaitu pneumonia. Kita antar ke penitipan, selang berapa jam itu kami dapat report foto punggung anak saya itu ada goresan, kemudian bibirnya ada luka. Nah, dia menginfokan bahwa Bun ini luka dari rumah ya. Awalnya kita, oh ya mungkin ayahnya pas mandiin ada tercakar atau benturan apa. Kemudian ternyata beberapa minggu kemudian ada laporan seperti itu lagi. Polisi lantas menggerebek daycare dan menemukan sejumlah bukti dugaan tindak kekerasan pada Jumat lalu. Polresta Yogyakarta menyebut total 53 anak menjadi korban dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare. Polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, terdiri dari kepala yayasan, kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh. Saat ini saya berada di bangunan daycare Liter Aresa yang pada Jumat lalu dilakukan penggerbekan oleh personel Satreskrim Polresta Yogyakarta. Hingga Senin pagi ini garis polisi masih terpasang dan sejumlah warga masih terus berdatangan lantaran mereka penasaran dengan lokasi tempat di mana sejumlah anak-anak dianiaya dan dilakukan tidak manusiawi. Sejumlah warga sekitar mengaku kaget dengan penggerbekan pada Jumat lalu. Warga menyebut sering mendengar suara tangisan anak-anak ketika siang hari. Namun warga tak menaruh kecurigaan dan menganggap hal itu merupakan hal yang wajar. Cuma suara nangis aja sih, biasa. Maksudnya nggak ada yang lebih dari suara nangis yang lain gitu. Suara tangis itu. Siang hari, tidak. Ya maksudnya nggak tahu kalau itu ternyata nangisnya mungkin entah lapar atau ngantuk atau dia persnya pengen diganti. Ini apa namanya? Bagus, tapi ternyata kelakuannya ya astagfirullah. Ada was-was nggak Bu kalau ada kerabat yang punya anak kecil? Saya mending ngomong sendiri Mas, mending saya ngasuh sendiri. Tapi inilah tenang. Pada Minggu sore, sejumlah orang tua anak korban dugaan kekerasan di daycare menemui Wali Kota Yogyakarta. Kepada Wali Kota, selain bantuan hukum, para orang tua juga meminta pendampingan psikologis, terutama bagi buah hati mereka. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Diah Puspitarini, menilai adanya indikasi pelanggaran serius dari kasus kekerasan anak di daycare LA. Selain diduga tidak mengantongi izin dan tak terpantau oleh Pemda, KPAI menilai terdapat pola kekerasan fisik serta psikis yang dilakukan berulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.